Selanjutnya kita akan bahas mengenai gangguan kecemasan. Jadi gangguan ini adalah satu rumpun gangguan teman-teman yang ada di PPDGJ. Jadi ada beberapa subbab gangguan. Nah, salah satunya adalah gangguan kecemasan. Gangguan ini ditandai dengan adanya ketakutan atau kekhawatiran berlebih akan suatu stimulus yang sebenarnya untuk sebagian orang itu normal atau netral. Tapi oleh orang dengan gangguan kecemasan dimaknai sebagai sesuatu yang membahayakan atau menakutkan sehingga membuat perilakunya menjadi abnormalitas seperti itu. Nah, sebenarnya gangguan kecemasan mungkin banyak sekali tipenya, banyak sekali jenis-jenisnya dan sebagainya. Tapi 5 hal ini adalah hal yang teman-teman perlu pahami sebagai calon sarjana psikologi untuk membahas tentang gangguan kecemasan. Jadi minimal teman-teman tahu, oh yang ini tuh termasuk obsesif kompulsif. Oh yang ini termasuk gangguan panik. Yang gangguan seperti ini termasuk fobia. Yang seperti ini termasuk cemas menyeluruh. Oh ini termasuk PTSD, ini belum PTSD. Misalnya kayak gitu, minimal 5 gangguan ini teman-teman paham konsepnya sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial ataupun juga pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, selanjutnya gangguan yang pertama yaitu gangguan fobik. Mungkin ini familiar, jadi mungkin saya nggak perlu jelaskan terlalu banyak. Pada intinya, fobia, teman-teman tahu ketakutan berlebih akan suatu hal yang sifatnya netral. Satu stimulus yang sifatnya netral. Bisa benda, bisa orang, bisa lagu, bisa aroma, apa saja. Yang penting ketika ada stimulus itu, orang ini benar-benar takut sehingga dia sampai menjerit-jerit. Itu yang disebut dengan fobia. Dan kadang-kadang ini benar-benar mengganggu disfungsi sosialnya. Karena ketakutan yang berlebih, kadang-kadang dia menjadi stres. Apalagi jika stimulus itu ada di sekitar dia. Misalnya warna kuning, itu kan di mana-mana. Gak mungkin dia menghindari warna itu. Misalnya di lampu merah aja ada warna kuning. Sehingga ketakutan itu membuat dia benar-benar mengalami daily stress yang lama-lama kalau misalnya dibiarkan bisa ada rentetan gangguan-gangguan yang lain. Itu sebabnya gangguan fobik termasuk gangguan yang penting untuk ditangani. Selanjutnya adalah gangguan panik. Kalau gangguan panik ini pada intinya klien akan merasa ada sesuatu stimulus atau serangan yang membuat dia benar-benar merasa takut, menjerit-jerit, gelisah. Padahal kita sebagai orang normal atau kita yang tidak mengalaminya, kita merasa nggak ada stimulus apa-apa. Tapi dia merasa tiba-tiba ada serangan yang sifatnya nggak terlihat atau sifatnya nggak jelas gitu. Kita benar-benar nggak tahu itu apa. Tapi orang yang mengalami gangguan panik dia bisa jantungnya berdebar, bisa menjerit-jerit, bisa menjadi ketakutan. Itu yang disebut dengan gangguan panik. Kemudian obsesif kompulsif. Ini ditandai dengan adanya pikiran obsesif atas suatu hal atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau kompulsif. Jadi obsesif itu pemikirannya, kompulsif itu perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya contohnya orang mengunci pintu berkali-kali karena obsesifnya atau di pikirannya ada orang yang ingin mencelakai dia. Dia selalu berpikir orang ingin mencelakai dia, ingin membobol rumah dia, ingin mencuri seluruh harta dia, sehingga dia benar-benar ketakutan dan dia mengunci pintu sampai berkali-kali. Udah kunci pintu, baru jalan 5 langkah, balik lagi, baru jalan 10 langkah, balik lagi, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan gangguan obsesif kompulsif atau familiar kalau di masyarakat disebut dengan OCD. Kemudian gangguan cemas menyeluruh ini adalah perasaan cemas atas sesuatu hal yang tidak hanya pada satu segmen, tapi biasanya menyeluruh semuanya. Jadi mau ngapa-ngapain cemas, mau nyebrang cemas, mau pergi ke sini cemas, mau nyetir cemas, mau ngapa-ngapain cemas. Nah, itu yang disebut dengan cemas menyeluruh. Dia mau di setting manapun dia selalu merasa cemas, dia selalu merasa khawatir. Nah, itu yang disebut dengan gangguan. Kemudian PTSD. PTSD ini adalah reaksi trauma, post traumatic stress disorder. Trauma akan sebuah kejadian yang berdampak pada dia sehingga masih menimbulkan satu disfungsi tertentu. Nah, peristiwa ini ada. Jadi ada sebuah peristiwa traumatik yang dialami orang itu yang biasanya pada orang normal di rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Kalau di PPDGJ kan 6 bulan, seharusnya dia sudah bisa kembali normal, tapi dia masih mengalami trauma. Dia masih mengalami perilaku-perilaku atau simptom-simptom yang ada hubungannya dengan reaksi terhadap peristiwa itu. Selama dia mengalaminya selama 1 bulan, tapi jangka waktu antara satu peristiwa dengan kemudian bisa disebut PTSD adalah 6 bulan.
misalnya satu peristiwa bencana gitu ya, bencana alam gitu. Nah seseorang misalnya bencana alamnya bulan Januari, terus kemudian seseorang mengalami gangguan-gangguan cemas, gangguan-gangguan depresi, mulai kayak ada ketakutan, mulai ada mengurung diri, mulai ada perasaan khawatir, pokoknya berbagai gangguan stres dan psikopatologi di bulan Juni misalnya. Terus selama 1 bulan sampai bulan Juli dia terus mengalami itu. Nah, itu PTSD. Jadi seharusnya pada orang normal ketika bencananya bulan Januari nih, harusnya bulan April dia udah bisa normal. Tapi kenapa kok bulan Juni dia masih seperti ini? Nah, ini yang disebut dengan adanya gangguan psikopatologi dan dia berlangsung 1 bulan seperti ini. Jadi kalau baru bulan Juli baru 1 minggu nggak bisa disebut psikopatologi. Harus reaksinya berlangsung 1 bulan dulu baru disebut dengan psikopatologi.